bahwa perkara tersebut masuk ke litigasi, masuk proses ke pengadilan, di mana Pak Masalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dalam rangka menentukan siapa yang berhak terhadap kepemilikan tanah tersebut, apakah Pak Masalah atau Pak Idris itu. Nah, nanti kalau sudah ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, di situ amat putusannya ditentukan siapa yang berhak, maka dialah yang bisa mengambilnya. Tetapi kalau putusan tersebut ternyata misalnya tidak dapat, jadi jenis putusan sekarang dulu ya, jenis putusannya ada 3. Ada putusan tidak dapat diterima, ada putusan ditolak, ada putusan dikabul. Nah, kalau tidak dapat diterima, itu gugatan belum masuk materi pokok perkara, baru hanya menyangkut syarat-syarat formal gugatan. Artinya di sini si gugatan tersebut belum memenuhi syarat formal, maka gugatan tidak dapat diterima. Itu konsekuensinya, kalau gugatan tidak dapat diterima, maka itu kembali seperti semula karena belum masuk ke materi pokok perkara. Artinya dia tidak terbentur dengan asas nebis in idem, dapat diajukan gugatan ulang seperti semula. Nah, kalau gugatan ditolak, itu si penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Itu artinya si tergugat yang menang gitu. Kalau gugatan dikabul, maka si penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan 163 IR. Nah, itu kita belum tahu nih hasil putusannya dari 3 jenis putusan yang tadi saya terangkan. Kalau seandainya AJB-nya lengkap, pada saat itu ya, misalnya transaksi pada saat itu jauh sebelumnya, misalnya di tahun Pak Marsolar ke Pak Rusli itu di tahun 93, di tahun 93 nih ya, ada AJB-nya. Artinya ada suatu hak dan kewajiban yang sudah terpenuhi semua, pajak-pajaknya, artinya pengalihan tanah tersebut belum bisa jadi milik Pak Rusli itu. Oleh Pak Rusli ke Pak Marsolar misalnya ya, itu di tahun 2008. Apabila AJB-nya ada pada saat itu, berarti ada hak dan kewajiban yang sudah selesai semua, maka pengalihan tersebut sah gitu, maka menjadi milik Pak Marsolar itu. Nah, kondisi ini sekarang ini justru kebalikan. AJB yang tadi dijelaskan tadi tidak ada antara Pak Idris dengan Pak Rusli, tidak ada AJB-nya. Artinya di situ ada suatu hak dan kewajiban yang belum terselesaikan, pajaknya dan sebagainya. Oleh Pak Rusli ke Pak Marsolar juga sama, ada suatu hak dan kewajiban yang belum terselesaikan, sehingga kalau pertanahan itu belum terjadi AJB. Nah, terangkan juga proses jual beli tanahnya. Proses jual beli tanah ada 2 kategori. Satu, ada pembeli yang teliti dan ada pembeli yang ceroboh. Kalau pembeli yang teliti, dia memastikan ini penjual, misalnya penjualnya Pak Rusli, terus pembelinya Pak Marsolar, dipastikan KTP-nya Pak Rusli, AJB-nya juga milik Pak Rusli, miliknya Rusli, dibeli oleh Pak Marsolar. Itu namanya pembeli yang teliti. Pembeli yang teliti itu harus mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kebalikan, pembeli yang ceroboh, misalnya sudah tahu ini tanahnya masih atas nama Pak Idris, penjualnya Pak Rusli gitu ya, belum ada balik nama, tapi dibeli aja langsung. Ini masuk kategori pembeli yang ceroboh. Maka menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, pembeli yang ceroboh itu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Di dalam pembebasan jalan tol ada Perpres ya, Presiden nomor 71 2012. Sekarang dijuntokan keputusan baru nomor 19 tahun 9 tahun 2012. Jadi pakai berarti masih yang lama. Nomor 71 2012 karena pada saat itu masih tahun 2019. Nah, dirubah sekarang Perpres tahun 2021 nomor 19. Nah, di dalam Perpres tersebut menentukan apabila ada pembebasan untuk kepentingan umum, itu diumumkan di tahun 2016. Maka sejak itu yang berhak atas tanah tersebut tidak boleh
mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, nggak boleh, kecuali kepada pihak yang memerlukannya. Siapa yang memerlukan? Adalah PU, Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk apa? Untuk keperluan jalan tol. Gitu. Nah, artinya transaksi sejak diumumkan tersebut hanya boleh ke PU tersebut, nggak boleh ke pihak lain. Itu berdasarkan perpres tersebut. Itu. Maka oleh PU, karena untuk kepentingan umum yang sifatnya mendesak, tetap dibebaskan jalan tersebut supaya cepat. Program pemerintah kan. Nah, apabila dipandang ada yang mengandung sengketa, ini tetap dibayar, tapi uangnya dititipkan ke pengadilan, namanya dikonsignasikan. Nah, uangnya dititipkan, terus dibayarkan, sehingga tanah tersebut digusur menjadi tanah pemerintah, gitu. Dibebaskan, nah sekarang jadi jalan tol. Lalu bagaimana kayak tadi? Di tahun 2019 dibuat AJB, maka AJB tersebut melanggar Perpres 71 2012 tadi, gitu. Kan udah bilang nggak boleh ditransaksikan, yang ditransaksikan hanya untuk yang memerlukannya, itu satu. Di dalam akte jual beli ada 4 unsur nih di Perpres jual beli. Di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepakat, cakap, objek tertentu, usaha yang halal. Kita kaji 4 unsur tersebut nih. Sepakat, misalnya dia mereka sepakat. Cakap, mereka tuh cukup umur, cakap. Objek tertentu, objeknya ada nggak nih? Objeknya di tahun 2019 objeknya udah nggak ada, udah jadi jalan tol. Itu udah jadi punya pemerintah. Kok punya pemerintah? Ya karena dulu ke pembayaran, uangnya dikonsignasikan ke pengadilan. Nah, kalau saya halal, apakah jual beli tersebut melanggar undang-undang? Melanggar undang-undang yang tadi, Perpres, itu Perpres, karena nggak boleh dialihkan kepada yang lain. Artinya sesuai pasal 1320 itu melanggar syarat objektif perjanjian, namanya gitu. Apabila suatu perjanjian atau jual beli melanggar objektif perjanjian, maka perjanjian tersebut atau akte jual beli tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum itu berarti kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah ada jual beli. Itu hukumnya seperti itu. Di sini ada hak namanya tanah, ada hak bawah, ada surat-surat situ. Surat-surat ini belum bersertifikat, masih jiri, dilihat ini atas nama siapa, atas nama si Mangani, ahli warisnya siapa, Pak Idris, sudah beralih atau belum, tadi sudah dijelaskan gitu. Nah, hal itu semua yang saya jelaskan tadi nanti kita serahkan kepada hakim yang memutus, itu nanti kita serahkan sama hakim yang memutus berdasarkan bukti-bukti yang ada nanti. Itu ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik, ada pembuktian dari dia, pembuktian dari tergugat, ada saksi semua, terus ada kesimpulan baru satu putus. Nah, putusannya bagaimana? Seperti tadi yang dijelaskan, apakah putusannya di MO atau tidak dapat diterima, atau putusannya ditolak atau dikabul. Kita lihat nanti hasilnya. Nilainya sekitar 3,3 M. 3,3 M. Nanti putusan pengadilan akan menentukan, putusan pengadilan perdata nih ya, akan menentukan siapa yang berhak di atas tanah ini. Maka dialah yang bisa mengambil uang tersebut berdasarkan putusan pengadilan tadi. Tuh. Atau kalau mereka berdamai, kedua pihak berdamai ini, maka yang dipegang adalah putusan perdamaiannya. Itu cuma dua solusi berdasarkan SEMA dalam hal seperti ini, melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap, putusan perdata, siapa yang menentukan, atau melalui perdamaian. Gitu. Jadi masih bisa ya diambil dengan cara dua tadi, gitu. Gantung si klien. Si klien maunya apa, gitu. Si klien sebenarnya damai sering. Si klien yang saya sarankan, Pak, putusan perdamaian adalah saya sarankan ya. Putusan perdamaian adalah putusan yang paling tinggi, gitu. Di situ ada win-win solution, di situ ada sama-sama menang, di situ silaturahim terjaga,
tidak ada apa arang, tetap berhubungan, dan tidak ada saling merugikan, dan itu mencegah penumpukan perkara sehingga peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan terpenuhi. Maka menurut alangkah baiknya kalau damai ini bisa ditempuh. Itu. Tapi saya belum tahu apakah dari pihak damai, kan harus kedua belah pihak nih. Ya, nggak mungkin damai sepihak. Apakah dari Pak Mas Solarnya mau berdamai atau tidak? Kita kan belum tahu. Itu. Pak Idris juga belum tahu apakah mau atau tidak. Saya ini kan hanya saran saya seperti tadi, gitu. Karena hal ini menentukan si klien. Seperti tadi, suatu perkara, putusan yang paling tinggi, yang terhormat, yang adil adalah perdamaian. Kenapa demikian? Karena perdamaian adalah win-win solution, sama-sama menang. Nah, sehingga dengan damai tersebut hubungan silaturahim terjaga dan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga terpenuhi, mencegah penumpukan perkara, proses lebih cepat. Itu perusahaan saya seperti itu. Maka alangkah lebih baiknya apabila bisa ditempuh dengan upaya perdamaian. Sarankan seperti itu. Pendamaian karena seperti ini. Kadang-kadang orang kalau merasa dirinya di atas, yang lawan di bawah, yang di atas gak berdamai. Kebalikannya juga nih, kalau yang ini merasa di atas, yang di bawah gak mau damai. Kalau yang begini, yang bagus yang seimbang ya, yang seimbang, yang seimbang itu kadang negosiasinya kadang agak alot. Sementara yang namanya perdamaian itu butuh keikhlasan, butuh pengorbanan untuk sama-sama mundur mencapai kemenangan. Kalau bisa pengennya begini ya bisa berdamai. Itu bisa berdamai. Transaksi bagusnya damai. Sama saya itu juga ya. Tapi kembali pada prinsip masing-masing kan. Karena mereka yang memutuskan itu, kita kan hanya memberikan saran aja. Atau itu karena kemarin itu ada menyangkut legal standingnya dari pihak penggugat, itu administrasinya yang kurang terpenuhi lah gitu ya, sehingga sidang tunda untuk agenda berikutnya dalam rangka melengkapi administrasi surat kuasanya dari pihak penggugat. Itu masih jauh perjalanan seperti ini. Nah, mudah-mudahan besok dia bisa melengkapinya. Kalau fotokopinya sih ada, kalau hasil sisa belum nggak tahu. Kan aslinya kan dipegang Pak Rusli tadi. Jadi kan perdamaian tersebut, berarti ada kesepakatan di antara mereka kan gitu ya. Maka tergantung kesepakatan di antara mereka. Dia mau berdamainya berdasarkan berapa persen? Apakah 50% atau 60-40 atau 60-70? Atau ya sekian-sekian, itu tergantung kesepakatan mereka. Itu enaknya perdamaian kan? Enaknya perdamaian di situ. Jadi kesepakatan mereka yang menyepakatinya. Hakim nggak bisa gitu. Hakim hanya memutus dalam putusan perdamaian, memutus para pihak untuk mematuhi isi perdamaian. Gitu. Nanti putusan perdamaian nih. Lalu bagaimana ketika salah satu pihak tidak patuh terhadap isi perdamaian tersebut? Ini itu konsekuensinya ya. Maka yang tidak patuh tersebut itu dapat melakukan eksekusi ke pengadilan. Jadi nggak perlu sidang lagi, langsung eksekusi melakukan pengadilan bagi salah satu yang tidak taat, yang tidak patuh, tidak mau melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut. Itulah enaknya putusan perdamaian yang diatur dalam Perma Mahkamah Agung itu nomor 1 2016 tentang tata cara mediasi. Jadi mediasi itu, putusan perdamaian itu sama kekuatannya dengan putusan yang telah inkrah. Dia bisa dieksekusi. Dia terbentur dengan asas nebis in idem. Ketika udah damai, terus uang prestasi nggak bisa digugat ulang, tinggal eksekusi aja. Itu enaknya perdamaian. Tuh nggak perlu repot-repot lagi. Itu enaknya perdamaian sebanding buat menggugat PN, PT, kasasi, damai juga. Supaya cepat kedua belah pihak rukun lagi, tidak ada saling lapor, tidak ada saling gugat. Perdamaian. Santai nih, perdamaian. Jadi enak di situ. Di rukun hubungan manusia terjalin dengan bagus.
nggak ada istilah saling menang kalah kan gitu ya. Damai kan nggak ada saling menang kalah, damai.